Kita kembali ke DKI Jakarta, pemirsa. Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama, ini dua mantan gubernur DKI Jakarta, semakin santer terdengar belakangan ini, dan juga informasinya bakal disandangkan untuk Pilkada Jakarta. Wacananya begitu, ya kan? Meski keduanya memang sempat berseteru di masa lalu, duet Anies Ahok diprediksi akan menjadi pasangan tangguh menghadapi pasangan pilihan Partai Naungan Kim. Benarkah demikian? Wacana menyandingkan dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama di Pilkada Jakarta semakin santer terdengar. Wacana tersebut semakin menyeruak pasca sinyal dukungan PDI Perjuangan untuk Anies didengungkan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani beberapa waktu lalu. Duet Anies Ahok diprediksi akan menjadi pasangan tangguh menghadapi pasangan pilihan Partai Naungan Kim. Anies Ahok pun bak menjadi representasi kekuatan baru. Meskipun keduanya sempat berseteru di masa lalu, Anies mengaku hubungannya dengan Ahok saat ini baik-baik saja. Ia juga mengaku tetap menjalin komunikasi meskipun tidak membicarakan politik. Kita ngobrol sebagai teman aja, sebagai sama-sama warga. Dan hal yang biasa kan itu sebetulnya. Teman-teman juga kan komunikasi dengan siapa aja. Kita nggak pernah membahas perusahaan politik. Kita bahasnya tentang pribadi-pribadi kita aja. Pernyataan tersebut juga diamini Ahok saat ditemui di sebuah acara. Meskipun hubungannya dengan Anies saat ini baik-baik saja, Ahok merasa dirinya tidak pernah benar-benar menjalin komunikasi dengan Anies. Aku jujur aja nih, aku nggak etis tunjukin kalimat WA-nya ya. Saya ketemu Pak Anies setelah saya keluar dari tahanan cuma 3 kali. Jadi saya juga yakin Pak Anies tidak bermaksud mengatakan seolah-olah kami diam-diam ketemu. Saya kira Pak Anies nggak bermaksud di situ. Yang ketiga kali saya ketemu nih, Juli kemarin, kawinan Ketua Apindo, Ibu Sinta. Pas saya pulang sama Dubes Maroko, ketemu Pak Anies, foto-foto, terus Pak Anies bilang, ayo kita foto. Terus Pak Anies tanya, nomor teleponnya yang mana nih? Ya, terus saya kasih nomor ke Pak Anies, dia catat. Lalu waktu saya pulang saya terima WA, tes Anies. Ya, terus saya bilang, ya terima kasih Pak, udah nomor. Terima kasih, waktu kita kompak-kompak, kita kumpul nih. Ya Pak, siap. Itu aja nih. Sampai hari ini nggak ada WA apapun. Lantas mungkinkah Anies Ahok rela berekonsiliasi demi bersanding di Pilkada Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Jadi gimana, Vi? Yang satu nih bantah nih, ya kan? Yang satu katanya komunikasi intens, tapi memang kalau di dalam aspek PDKT atau pendekatan itu emang model kayak gini tuh biasa terjadi gitu. Ya kan? Ya, katanya kamu dihubungin sama Rivi ya? Enggak, aku nggak dihubungin kok. Tapi saya udah ngubungin dia lagi. Nah, itu dia. Tapi mana yang benar nih, ya kan? Karena duet ini juga kalau dilihat potensinya cukup besar. Iya, betul. Nomor 1 dan nomor 2 dalam sejumlah survei elektabilitas ya. Nah, coba kita akan dalami ini ya. Coba kita akan tanyakan apakah betul tidak sih wacana ini kemudian akan muncul nanti di Pilkada Jakarta. Selamat pagi Bang Ciko, apa kabar? Pagi. Assalamualkum Bang Ciko. Hadir juga kemudian ada Bang Ges Khalifa. Assalamualaikum Bang Ges Khalifa. Dan juga hadir juga ada Bang Pangi Syarwi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Pangi. Pak Maria, Bang Arif Fadil. Oke, langsung saja sama ke Bang Ciko lah ini. Bang Ciko, rame nih Bang, tapi Ahok bantah. Jadi sebenarnya gimana sih Bang? Komunikasi sudah cukup intens belum? Dia kan komunikasi, 3 kali itu banyak loh. 3 kali untuk orang yang tidak separtai, tidak serumah. Wah, jadi lampu hijau lagi nih kalau kayak gini nih. Sering saya rasa, cukup sering. Tambah tegas ya. Tambah tegas ya. Jangan-jangan kan ketemu di WC juga enter ketemu di WC ya. Kan gitu. Kita kan nggak tahu ya, tapi pada prinsipnya gini, semua wacana ini semua masih mungkin ya, semuanya masih cair, walaupun memang orang akan berpikir, nih kok masih cair udah mau tanggal 28 Agustus. Betul, sebentar lagi. Tapi kembali lagi memang kita ketahui bahwa bahkan kalau ada pun partai yang udah mencalonkan seseorang secara definitif kemudian tidak mendaftarkan ke KPU juga sering terjadi kan gitu ya. Ya kan, bahkan di Pilpres pun pernah terjadi gitu. Jadi ini kan sesuatu hal yang biasa dan kita betul-betul ingin serius dan untuk mencermati siapa yang akan kita usung dari internal. Jadi rumus matinya satu dulu nih, bahwa akan ada kader dari internal yang kita usung, baik itu sebagai cagup atau sebagai
sebagai cawagup. Nah kan itu. Kalau sebagai cawagup kan artinya ada kemungkinan kerjasama dengan Anies Baswedan dan partai yang sudah mengusung yang bersangkutan. Tapi kalau sebagai cagup artinya kan kita juga harus bekerja sama secara politik dengan partai-partai lain. Nah ini semua kita buka. Jalur komunikasi tetap terbuka. Tentu Ahok ini kita cukup prioritaskan karena secara elektabilitas juga sangat baik, jelas, kan modalnya jelas. Dan kalau kita lihat bagi warga Jakarta ini kan penting ya, karena kan Jakarta ini aspirasinya begitu beragam, masyarakatnya heterogen, problemnya juga banyak banget, ya kan, tantangan kedepannya apalagi karena akan berubah menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Nah yang kita mau hindari kan jangan sampai ada gerakan-gerakan yang menginginkan adanya kota kosong, melawan kota kosong. Apalagi yang melawan kota kosong bukan yang surveinya ada di nomor 1 atau nomor 2, kan kasihan warga Jakarta dong. Iya kan, mereka sebenarnya berharap pemimpinnya adalah sosok-sosok lain gitu, tetapi kok dikasih pilihannya cuma sosok yang ternyata bukan pilihan mereka. Untuk membuyarkan kemungkinan hal tersebut, ya Ahok bisa dong punya potensi maju gitu sebagai cagup dengan membina komunikasi dengan partai-partai yang lain dong. Betul, bisa juga, bisa begitu. Bisa juga Pak Ahok, bisa juga kader-kader lain yang mumpuni dan kompeten, dan itu nggak sedikit di PDI Perjuangan. Selain Ahok siapa sih Bang? Ada nama Bang Rano Karno, ada nama Prasetyo Edi Marsudi yang ketua DPRD, ada nama Ibu Risma, ada nama Charles Honoris, ada nama Pak Andika Perkasa. Walaupun Andika kayaknya balihonya udah mulai terpasang di Jawa Tengah, ya kan? Jadi mungkin itu nggak ya. Tapi kemarin juga ada yang menyebut-nyebut nama Mas Pramono Anung gitu. Jadi semua yang saya sebut namanya tadi kan mempunyai rekam jejak yang jelas di jabatan-jabatannya mereka. Loh ini kan kita bicara internal. Oh internal, oke. Nah dengan Aniesnya memang tokoh dari eksternal yang paling sering disebut ya hanya nama Pak Anies, jujur aja. Karena kenapa sih kita secara objektif aja, kalau memang kita lihat untuk kepentingan warga Jakarta, tentunya kita harus lihat tingkat kepuasan publik ketika sosok-sosok yang pernah menjabat sebagai gubernur memimpin di situ. Tapi Ahok mengatakan beda prinsip itu agak sulit katanya. Ya, memang banyak hal yang juga harus jadi pertimbangan. Makanya kan ini kita sampai sekarang bermenit-menit barusan gue ngomong nih nggak firm nih ya kan. Karena memang harus ada sesuatu, ada hal-hal yang mesti dipertemukan. Satu ya kan, tentunya kita akan mendengarkan aspirasi dari arus bawah. Arus bawah ini kan masyarakat pendukung PDI Perjuangan, akar rumput, PAC ya kan, DPC, anak ranting dan lain-lain. Nah ini kita harus mendengar dulu apakah sisa-sisa dari luka yang terjadi di 2017 itu masih terasa apa enggak, ya kan? Atau kita mau move on, atau memang kita melihat adversary atau kompetitor kita di kala itu juga akan move on dari politisasi agama, dari hal-hal yang sifatnya primordialisme dan lain-lain. Kalau ini identitas dan lain-lain pasti akan bisa ketemu. Karena kenapa? Karena permasalahan Jakarta begitu kompleks, nggak ada salahnya untuk kita membina persatuan dengan berbagai pihak. Gitu. Oke, masih mengarah ke sana tapi sebagian besar begitu. Bang Ges, rekonsiliasi nih Bang. Dengan? PDIP. Nggak pernah musuh. Tidak pernah ada masalah ya. Jadi, Bang Ges bilang sekarang nggak pernah ada masalah loh. Menarik nih Bang Ges ada masalah dan Bang Ges nggak pernah ada masalah ya, bener ya? Ya kalau secara hubungan apa segala macam. Pak Anies itu dengan Bu Mega sangat baik sekali ya. Latar belakangnya, jadi kalau disebut rekonsiliasi, apa yang direkonsiliasi? Tapi kalau kita dengar tadi penjelasan dari Bang Ciko, kayaknya prinsipnya ini sangat sulit ya kayaknya kalau misalnya mau. Ahok kan juga menyatakan seperti itu. Iya. Ya itu kan rekonsiliasi dengan siapa? Kalau dengan PDIP nggak ada masalah, jadi nggak bisa disebut rekonsiliasi. Ya bisa jadi, karena kan dua-duanya pernah berkontestasi. Ya. Dan menurut saya problem terbesar sekarang ini kita bicara itu bukan apakah Anies dengan Ahok ya. Karena Anies dengan Ahok itu kan ada aturan yang tidak bisa disandingkan. Karena Ahok pernah menjadi gubernur, tidak bisa menjadi wakil gubernur di daerah yang sama. Secara aturan begitu. Jadi yang bisa adalah berkontestasi. Dan itu menurut saya baik-baik aja karena warga akan memilih siapa yang terbaik di antara para calon-calon gubernur yang pernah memimpin Jakarta. Beda halnya kalau dengan sosoknya Kaisang. Maka aturan yang akan mengikuti dia. Kalau Ahok ini dibatasi oleh aturan. Saja, ya kan kondisinya kan sudah fakta kan. Baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah
Agung kan Semangatnya begitu. sama sebetulnya ya antara Bang Ges dengan Bang Ciko ya kayaknya. Semangatnya sama. Semangatnya sama, yang kita semangatnya Cuman kok ketika Ahok ditanya wartawan kok jawabannya kayak sinis gitu loh kayaknya gitu. Ya itu problemnya Ahok lah, kita nggak bisa bicarakan tentang itu. Buat saya yang problem sekarang itu adalah apakah iya Anies bisa maju. Walaupun sudah digadang-gadang sama ini PKS sudah deklarasi, Nasdem sudah deklarasi walaupun di gedungnya kemarin ya, juga termasuk PKB. Tapi apakah iya? Emang ada yang mengganggu Bang Ges? Ada operasi jahat. Apa itu buktinya Bang? Ya untuk menggagalkan Anies mencalonkan mendapatkan tiket. Tapi kan sebetulnya mudah lah, cuman butuh 4 kursi kok buat Anies maju gitu. Iya, buat kita mudah. Tapi buat para pemimpin partai yang kita harapkan keteguhannya, ini tidak mudah ke depannya. Oke. Karena kalau bahasanya pengamat itu operasi senyap. Oh, senyap. Nah, kalau bahasa saya itu operasi jahat. Kenapa operasi jahat? Karena dengan demikian kita sebagai warga tidak punya hak untuk mendapatkan calon-calon terbaik yang kita inginkan. Jadi ada kemungkinan nanti bisa dijelaskan sama pengamat kita satu ini apa yang terjadi saat ini gitu. Oke, artinya berarti bisa disimpulkan hingga saat ini masih belum pasti nih Anies akan maju atau tidak di Pilkada Jakarta. Semua kandidat masih dalam kondisi kayak gitu. Walaupun semangat warga untuk mencalonkan Anies itu tinggi. Dan itu otentik ya di kelurahan-kelurahan, di RW-RW meminta Anies maju kembali. Kenapa? Karena ada masalah KJP Plus yang bermasalah, ada masalah KJMU, ada masalah Kampung Bayam, ada banyak hal gitu loh. Ada Jaklingko yang tidak diteruskan penambahan jalurnya, ada macam-macam hal. Itu aspirasi yang diserap ya. Betul demikian Bang Pangi. Usai jeda pra berikut ya, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tahan dulu Bang.